Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah teori akuntansi. Kali ini kita akan membahas bab 11 dari buku Suardino. Mari sebelumnya kita mulai kuliahnya dengan sedikit intro ini. Baik, kuliah kita hari ini adalah tentang ekuitas. Ada beberapa tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nanti kita akan juga melihat ke dalam laporan keuangan yang ada di dua perusahaan yang akan saya ambil nanti untuk melihat bagaimana praktek pengungkapan ekuitas di perusahaan. Ada dua perusahaan besar Indonesia yang akan saya ambil. Nah, tujuan pembelajaran ada pertama menjelaskan pengertian ekuitas baik secara formal dan semantik. Saya harap Anda masih ingat apa yang disebut dengan semantik nanti. Kemudian membedakan makna kewajiban dan ekuitas, menyebutkan komponen ekuitas dan sumber perubahannya. Nanti ini akan kita lihat ke pelaporan keuangan. Kemudian membedakan modal setoran dan modal bentukan, menyajikan komponen ekuitas dalam statement keuangan. Maaf, ini yang saya maksud nanti akan kita gunakan dengan memperdalam pada laporan keuangan dua perusahaan. Kemudian menjelaskan aspek teoritis, sumber penyebab perubahan ekuitas, dan menjelaskan konsep laba komprehensif dan cara penyajiannya. Nah, pertama tentang pengertian ekuitas. Ekuitas karena tujuan artikulasi pelaporan keuangan, maka ekuitas itu didefinisi secara sintaktis saja seperti sebagai berikut. Jika Anda ingat dulu bahwa rumusan ekuitas adalah rumus persamaan akuntansi adalah aset sama dengan utang ditambah ekuitas, maka di sini itu adalah rumus atau persamaan akuntansi. Maka di sini ekuitas dengan demikian, kalau kita geser A sama dengan E tambah U tambah E, maka kalau kita geser A kurang H sama dengan E, maka dengan demikian ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Nah, secara sintaktis, maka secara semantik dari sudut kesatuan usaha, ekuitas itu adalah utang kepada pemilik perusahaan. Tapi ini tanda kutip, bukan berarti sama dengan utang dalam konsep kewajiban di sini. Karena kalau dalam konsep utang, maka harus ada janji untuk mengembalikan pokok pinjaman dan return atas pinjaman tersebut. Nah, ini utang dalam konsep kesatuan usaha, bahwa antara perusahaan dengan pemiliknya, entitas dengan pemiliknya itu adalah orang yang berbeda. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung sebentar, bahwa berbeda dengan kewajiban, ekuitas itu tidak ada penyelesaian klaim. Jadi kalau saya misalnya menyetor sebesar 1 miliar rupiah ke dalam sebuah perusahaan dalam bentuk saham, maka tidak ada janji dari entitas tersebut, dari perusahaan, untuk menyelesaikan atau mengembalikan uang saya yang 1 miliar tersebut. Berbeda kalau saya meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Kemudian perbedaannya adalah akses terhadap aset, operasi, dan keputusan. Kalau Anda adalah pemilik modal atau surat utang, maka Anda tidak berhak atas aset perusahaan, Anda tidak berhak mengatur operasi perusahaan, Anda tidak punya keputusan atas keputusan perusahaan. Kita lanjutkan tadi, kalau ekuitas, maka ada akses si pemilik ekuitas terhadap aset perusahaan andai perusahaan tersebut dilikuidasi nanti. Tetapi kalau pemegang surat utang, aksesnya terhadap aset itu terbatas sebanyak janji untuk pengembalian pokok dan bunga. Kemudian terhadap keputusan di dalam perusahaan, pemegang surat
saham itu punya hak untuk menentukan jalannya perusahaan, misalnya melalui rapat umum pemegang saham. Kemudian substansi perjanjian, kalau kita tidak ada janji untuk membayarkan uang yang disetor dan tidak ada janji untuk membayarkan dividen. Sementara kalau kewajiban ada janji untuk membayarkan pokok, ada janji untuk membayarkan bunga. Nah, sini di dalam gambar 11.1 ini ada komponen ekuitas pemegang saham. Ada modal terdiri dari 3 kelompok besar, modal setoran, modal bentukan, dan lain-lain. Modal setoran itu ada 2, modal yuridis dan modal setoran lain. Kita lihat di sini, modal yuridis itu bisa berasal dari penerbitan saham baru, dari kapitalisasi, laba ditahan, dari dividen saham, dari konversi obligasi atau saham convertible, saham terkonversi atau convertible bond, kemudian pemesanan saham. Nah, modal setoran lain itu misalnya berasal dari premium modal saham, misalnya atau dalam bahasa lain ini paid in capital. Kemudian dari penjualan saham treasury, ingat bahwa saham treasury itu adalah saham yang dimiliki oleh perusahaan lalu dibeli, kemudian bisa suatu hari dijual lagi. Kemudian berasal dari penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi kalau terjadi dividen likuidasi atau restrukturisasi kapital dan revaluasi aset. Nah, modal bentukan lain ini bisa berasal dari laba rugi. Jadi di sini ada kapitalisasi laba ditahan. Laba ditahannya sudah ada di dalam perusahaan dari tahun-tahun yang lalu. Nah, sementara kalau di sini adalah laba rugi tahun berjalan. Kemudian dari kapital dividen sendiri, dari rekap, dari defisit, dari koreksi, dan perubahan akuntansi kalau ada perubahan akuntansi. Nah, ini yang membentuk ekuitas pemegang saham. Nanti akan kita lihat pada laporan keuangan 2 buah perusahaan. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan, Anda bisa lihat di sini. Ada untuk modal setoran ada yang disebut dengan invested capital, original capital, original investment, dan seterusnya. Kemudian modal yuridis ada legal capital, ada formal capital, ada capital stock, ada stated capital. Kemudian untuk modal setoran lain paid in surplus, unrestricted capital, dan lain-lain. Apapun istilahnya itu, Anda bisa mengacu pada bagan yang ada di sini. Kemudian ada perbedaan istilah antara FASB dengan IASB. Saya kira ini hanya perbedaan istilah yang berasal dari perbedaan konsep yang mungkin melatar belakangi kedua PABU ini. IFRS standar ini adalah PABU di Amerika. Nah, apa tujuan penyajian ekuitas? Ada beberapa tujuan penyajian ekuitas yang bisa kita lihat. Pertama adalah untuk menunjukkan efisiensi dan kepengurusan yang ada di dalam perusahaan. Kalau Anda ingat bahwa saya pernah menyatakan di dalam pertemuan yang lain bahwa 2 tugas akuntan. Yang pertama adalah menjaga harta perusahaan, dan yang kedua adalah menjaga catatan atas harta perusahaan atau entitas tersebut. Nah, tujuan penyajian ekuitas, kalau ekuitas itu adalah aset residual atau hak residual pemegang saham, maka kita bisa memahami bahwa ekuitas tersebut adalah aset atau kekayaan yang benar-benar atau bersih dimiliki oleh pemegang saham. Nah, dengan demikian tujuan stewardship atau pengertian stewardship itu bahwa yang tugas akuntan dalam menjaga aset dan menjaga catatan aset itu tercermin dari poin nomor tujuan penyajian ekuitas, yaitu poin nomor 1. Kemudian bisa untuk memunculkan riwayat dan prospek investasi bagi pemilik. Nanti kita lihat misalnya gini, di dalam penyajian ekuitas itu ada modal yang pertama sampai yang ditanam itu mungkin hanya beberapa persen dari total ekuitas hari ini. Misalnya nanti kita lihat untuk Astra Agro Lestari dan Indofood, nanti modal awalnya atau modal
pada awal itu modal yuridisnya itu jauh lebih kecil daripada modal ekuitas perusahaan. Jadi nanti akan terlihat riwayat dan prospek investasi pemilik yang tertarik akan bisa melihatnya. Kemudian merupakan tanggung jawab atau tanggung jawab yuridis pemilik terhadap aset perusahaan. Jadi kalau terjadi likuidasi terhadap perusahaan, maka pemilik hanya bertanggung jawab sebesar nilai ekuitas yang tertera di dalam laporan keuangan. Nah, untuk itu harus ada beberapa informasi dari mana sumber ekuitas itu berasal, kemudian pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, dan batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi. Berikutnya perbedaan antara modal setoran dengan laba ditahan. Nah, modal setoran, kalau kita kembali ke gambar sebelah 1, cukup jauh. Modal setoran itu berbeda dengan yang disebut di sini dengan laba ditahan. Kenapa berbeda? Nah, modal setoran itu berasal dari setoran awal yang dibuat oleh pemilik perusahaan. Sementara laba ditahan itu berasal dari akumulasi aktivitas yang dijalankan oleh pemilik perusahaan, pengurus perusahaan, direksi dan jajarannya, yang kemudian sebagian setelah dibagikan sebagai dividen, yang lain itu dikapitalisasi menjadi laba di dalam perusahaan. Nah, modal setoran itu menggambarkan dana dasar atau uang yang ada sejak awal di dalam perusahaan, sementara laba ditahan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi dengan melihat laba ditahan, Anda akan tahu sebagai sebuah entitas dari tahun ke tahun itu pertumbuhannya seperti apa. Kemudian modal setoran adalah berasal dari transaksi modal, sementara laba ditahan itu berasal murni dari operasi perusahaan. Kemudian ada modal pemegang saham yang lain, yang itu yang bisa berasal dari apresiasi atau revaluasi aset fisik perusahaan. Misalnya saya punya logam mulia yang saya peroleh beberapa tahun yang lalu, atau katakan di awal tahun. Nah, di akhir tahun karena dilakukan penilaian atas nilai wajarnya, maka saya bisa mendapatkan semacam atau gain di sana yang disebabkan karena saya memiliki aset tersebut, kita sebut dengan holding gains. Nah, itu akan menambah ke modal pemegang saham di bentuk lain. Kemudian bisa berasal dari donasi, bisa berasal dari hak minoritas pada statement consolidation dan sumber lainnya. Kemudian ada perbedaan antara modal yuridis dengan modal setoran lainnya. Di sini dicontohkan adalah agio. Ini cara perhitungan yang modal yuridis, yaitu berapa cacah. Cacah itu artinya jumlah hitung satu per unit. Jadi berapa unit saham beredar dikali dengan nilai nominal per saham. Itu kita hasilkan misalnya 1 juta saham dikali dengan 1.000 rupiah, berarti ada 1 miliar. Nah, modal setoran lain atau paid in capital ini adalah berapa nilai yang ada di atas nilai nominal. Kalau di sini nilai nominalnya 1.000, maka di sini bisa jadi dijual di atas 1.000 atau di bawah 1.000. Perubahan modal setoran dan masalah-masalahnya. Sebelum itu kita akan melihat yang seperti yang saya ceritakan tadi,
pada laporan keuangan dua perusahaan yang saya ambil. Yang pertama kita lihat Indofood dulu. Nah, di sini Anda bisa lihat ini adalah laporan keuangan interim, belum diaudit ya, pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Nah, kita lihat di sini modal saham, itu nilai saham rupiah nominal per 100 rupiah per saham. Modal dasarnya adalah 30 miliar modal saham 30 miliar saham, sehingga dan ditempatkan dan di sektor penuh adalah dari 30 miliar hanya 8,78 miliar saham. Nah, sehingga di sini kali angka 100 ya berarti 878 ribu juta, berarti 878 miliar. Nah, ini angkanya sama, ini modal yuridisnya. Kemudian tambahan modal di setor, ini paid-in capital atau dalam bahasa Inggrisnya digunakan di sini additional paid-in capital, ini 283,7 miliar rupiah. Kemudian berikutnya ada laba yang belum terrealisasi, tersedia untuk dijual, ini unrealized gains dari aset available for sale, artinya dia punya financial asset berupa mungkin surat berharga yang memang ditujukan untuk dijual, sehingga pada akhir tahun dinilai nilai wajarnya, dan dia menaik, sehingga kapitalnya otomatis juga menaik. Kemudian ada selisih atau perubahan ekuitas, juga menunjukkan nilai penaikan. Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan di sini turun. Kemudian kita perhatikan di sini saldo laba cadangan umum, ini appropriated for general reserve, mungkin ini ada di dalam akta perusahaan mungkin yang dinyatakan harus dipertahankan. Nah, yang belum ditentukan penggunaannya, yang ini yang kita lihat dari saldo laba yang terus bertumbuh. Ini 23 juta itu berapa berarti? 23 ribu miliar, jadi 23 triliun ya. Nah, kemudian ini total ekuitasnya kita perhatikan di sini, total ekuitas 51 juta, berarti 51 triliun ya. 51 ribu juta, berarti ini 51, ini miliar, ini triliun, berarti ya 51,8 triliun rupiah. Mungkin saya salah. Nah, coba kita bandingkan dengan modal yang disetor awal yang hanya 878 miliar. Dan kemudian dia sudah tumbuh menjadi 51. Jadi ada kurang lebih, kalau ini 1 berarti 50 kali lipat atau lebih dari 5 kali lipat pertumbuhannya sejak pertama kali di setor ini. Nah, kita lihat secara cepat ke halaman 124.
Kembali di sini, pertanyaannya adalah apakah jumlah tersebut 1 juta itu adalah modal setoran? Bukan. Nah, bisa diakui sebagai modal setoran kalau dia tidak dapat dibatalkan atau kalau pelunasannya tidak terlalu lama. Nah, pertanyaan kuisnya adalah, kalau tadi jurnal yang dibuat perusahaan adalah kas di debit, lalu modal saham dipesan di kredit. Kalau ternyata kemudian modal saham tersebut dilunasi sebesar 1 juta, bagaimanakah ayat jurnal dari kapitalisasian setoran saham yang 1 juta yang seluruhnya kemudian menjadi modal saham. Jadi saya ulangi, kalau tadi waktu pemesanan debitnya kas, kreditnya modal saham biasa, step saham dipesan. Nah, sekarang saham tersebut diterbitkan juga sebesar 1 juta. Bagaimana jurnal setelah pemesanan tersebut agar dia sah sebagai modal setoran? Kemudian ada convertible bond. Convertible bond ini adalah obligasi atau surat utang yang bisa dikonversi sebagai ekuitas pada akhir periode edarnya atau pada suatu periode ketika dia ditarik oleh perusahaan untuk dikonversi. Nah, apakah dia akan dikonversi atau tidak? Itu menjadi hak si pemegang obligasi. Misalnya saya sebagai pemegang convertible bond bisa saja mengambil hak atau tidak mengambil hak. Nah, masalahnya adalah pada saat hak diambil, berapakah jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran? Nah, ada 2 konsep, ada 3 pilihan yang bisa dipakai. Yang pertama adalah menggunakan nilai carrying value dari obligasi tersebut. Itu nilai yang ada pada tanggal dia akan diubah menjadi saham, nilai carrying value-nya. Kalau Anda ingat intermediate 2, intermediate accounting 2, Anda tahu yang dimaksud dengan carrying value itu adalah nilai yang sesuai dengan tabel amortisasian pada kolom paling kanan itu di carrying value. Nah, apakah nilai pasar obligasi yang digunakan? Obligasi Anda tahu itu bisa punya nilai pasarnya, harga pasarnya. Nah, ada pasar, ya, dalam konteks memang ada pasarnya, ataukah harga pasar saham yang akan digunakan? Kemudian masalah saham istimewa yang terkonversi atau preferred convertible stock. Nah, ini juga menjadi masalah pada saat haknya diambil, berapa jumlah rupiah harus diakui sebagai modal setoran. Bisa ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan satu transaksi. Pendekatan satu transaksi ini adalah seakan-akan kita kembali yang pendekatan 2 transaksi. Di sini pendekatan 2 transaksi itu berarti bahwa ada 2 kali peristiwa sejak saham. Peristiwa pertama adalah terbitnya saham preferred stock ini, convertible preferred stock pertama kali sebesar nilai nominal plus dengan paid in capitalnya atau agio. Nah, katakan ada paid in capital plus surplus sebesar, katakan misalnya nominalnya 1.000, lalu ada paid in capitalnya sebesar 100. Nah, ketika kemudian dia dikonversi, artinya haknya diambil, apakah yang akan ditebus itu adalah 1.000 ditambah nilai nominal ditambah dengan paid in capital 1.000 ditambah 100, ataukah hanya 1.000? Sehingga yang 100-nya tetap menjadi
paid-in capital milik dari saham preferen ketika dia dulu diterbitkan, ataukah kedua-duanya yang diterbitkan. Nah, pendekatan dua transaksi itu adalah satu transaksi adalah penerbitan convertible preferred stock. Transaksi yang lain adalah peristiwa konversinya itu sendiri. Nah, kalau pendekatan yang pertama dianggap ada satu rangkaian transaksi, yaitu terbitnya saham konversi dan dilanjutkan atau diakhiri dengan penerbitan common stock. Nah, itu disebut dengan pendekatan satu transaksi. Kemudian yang berikutnya adalah dividen saham. Nah, dividen saham ini adalah pembagian dividen yang non tunai. Yang dibagikan bukanlah aset perusahaan berupa kas atau inventory ataupun yang lain, tetapi justru yang dibagikan adalah saham baru, saham. Nah, pembagian dividen non kas ini dalam bentuk saham itu bisa terjadi berupa kapitalisasi atau tidak dikapitalisasi. Jika tidak dikapitalisasi, itu bisa berupa stock split saja. Nah, masalahnya kalau dia adalah yang dikapitalisasi. Pertanyaannya adalah berapa jumlah rupiah yang harus dikapitalisasi menjadi modal setoran. Alternatifnya ada dua juga untuk pencatatan, ada alternatif atas dasar nilai nominal, yang kedua atas dasar nilai pasar saham. Kemudian yang kelima, isunya adalah sehubungan dengan hak beli saham. Hak beli saham ini adalah opsi saham untuk membeli saham kepada para pemegang saham lama. Nah, misalnya saya punya saham di sebuah perusahaan sebesar 10%, lalu diterbitkan opsi oleh perusahaan tersebut agar saya bisa yang memberi hak pada saya untuk membeli saham pada harga tertentu pada tanggal tertentu. Dan biasanya harga saham yang dibeli itu akan lebih rendah. Nah, kalau saya tidak memanfaatkannya atau tidak memanfaatkan hak beli tersebut, maka akan bisa berefek pada proporsi saham saya yang tadinya 10% bisa menjadi lebih kecil dari 11%. Nah, masalah timbul kalau harga beli saham lebih rendah dari saham setara yang beredar, apakah hak beli tersebut harus atau perlu dikapitalisasi. Kemudian yang hak beli saham, kemudian yang kelima adalah opsi saham. Opsi ini adalah derivatif dari saham. Ini biasanya diterbitkan oleh atau di underwrite oleh investor dan dijual kepada investor lain. Ada dua jenis opsi. Ada opsi call, yaitu memberi hak untuk membeli, lalu opsi put, yaitu untuk memberi hak pada pemegang opsi untuk menjual saham pada harga tertentu. Jadi ini sifatnya derivatif dan di masa depan. Ini gambar. Kemudian ada pemegang opsi sehubungan dengan kompensasi karyawan. Ini di dalam intermediate accounting ada di dalam satu bab tersendiri. Di dalam intermediate accounting ada di bab tersendiri, yaitu kepada karyawan diberikan opsi untuk membeli sejumlah saham perusahaan. Nah, biasanya ini berhubungan dengan masa kerja tertentu, berhubungan dengan prestasi tertentu di dalam perusahaan, dan sebenarnya ini ada hubungannya dengan imbalan perusahaan. Nah, tetapi tetap pertanyaannya apakah itu imbalan atau bukan. Kalau itu imbalan, maka itu akuntansinya akan berubah menjadi akuntansi untuk penggajian. Nah, kalau dia imbalan kapan diakui? Ini biasanya diterbitkan kepada karyawan, katakan diterbitkan pada karyawan yang sudah bekerja selama 5 tahun di dalam perusahaan.
Lalu dia akan diberi opsi untuk membeli saham. Opsinya itu baru bisa dipakai kalau dia bekerja totalnya menjadi 15 tahun. Nah, nilai opsinya ada, katakan sekian puluh juta. Nah, pertanyaannya itu imbalan, jika itu imbalan, kapan harus diakui? Dia diberikan pada tahun kelima, baru bisa dipakai kalau dia sudah bekerja 15 tahun. Nah, kapan akan diakui sebagai imbalan? Dan kalau diakui pada tahun tertentu, berarti itu kan menjadi beban pada tahun yang pengakuannya terjadi. Yang disebut di sini periode mana yang menikmati imbalan tersebut. Kemudian waran juga adalah opsi saham yang dijual perusahaan kepada non pemegang perusahaan. Non saham ini tentu akan merubah juga posisi ekuitas perusahaan. Terakhir saham treasury. Saham treasury ini adalah saham yang dulu awalnya diedarkan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan tadi Indofood itu melepas saham sebesar berapa miliar tadi ya, 30 miliar saham, maaf 30 miliar yang diotorisasi, tapi yang dipakai kemudian itu hanya sekitar 6 miliar. Nah, katakan 6 miliar saham, 6 miliar lembar saham itu dijual pada IPO pertama kali. Nah, dari 6 miliar tersebut, katakan pada suatu hari sebesar atau sebanyak 10 juta saham itu ditarik oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga yang beredar itu berkurang dari 6 miliar menjadi 5 miliar sekian ratus juta saham. Nah, saham yang sudah ditarik itu adalah saham yang disebut dengan saham treasury. Nah, saham treasury setelah ditarik bisa diterbitkan kembali, karena biasanya bisa ditarik untuk beredar sementara, bisa ditarik dan diterbitkan kembali. Nah, ada beberapa masalah di sini. Di dalam akuntansi juga ada beberapa perlakuan untuk penarikan dan pelepasannya nanti. Ketika kita menarik, pos apa yang harus didebit? Modal saham kah, agio saham kah, atau laba ditahan? Karena kita kan kreditnya tentu kas, tetapi debitnya apa? Karena kita membeli dari broker misalnya atau pemegang saham yang lain, maka akan dikredit sebagai kas. Tetapi debitnya apa? Apakah modal saham yang berkurang, ataukah agio saham saja yang berkurang, ataukah laba ditahan yang berkurang? Nah, kemudian ketika kita terbitkan kembali, ketika kita beli waktu itu harga pasarnya katakan sebesar 10.000. Nominalnya 2.000. Nah, lalu kita jual lagi, ketika beli 10.000 kita jual pada 11.000. Nah, berarti ada selisih harga 1.000 sejak kita beli dan kita jual lagi. Nah, 1.000 itu apa perlakuannya? Itu pertanyaan kuis yang kedua. Perlakuan atas selisih harga penarikan dengan harga penerbitan kembali itu diakui sebagai apa? Kemudian perubahan laba ditahan bisa juga selain dari transaksi modal yang dibahas tadi, itu bisa karena penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu di sini disebutkan adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu, bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuai terhadap laba ditahan awal periode yang sekarang. Jadi misalnya terjadi sekarang 2020. Nah, misalnya ada peristiwa yang kita harus koreksi di 2018. Jadi laporan keuangan 2019 sudah terbit, kemudian ternyata ada perubahan di 2018. Nah, perubahan di 2018 itu bukan berarti menyebabkan perubahan laba di tahun sekarang tujuannya atau 2019, tetapi adalah untuk penyesuaian
terhadap laba di tahun awal periode, yaitu awal 2019. Ini disebut dengan penyesuaian periode lalu. Kemudian bisa berupa koreksi kesalahan yang memang diizinkan untuk dilakukan, sehingga ini menyebabkan perubahan laba ditahan. Kemudian disebabkan oleh perubahan pengaruh perubahan akuntansi. Dan yang terakhir karena pengaruh kuasi reorganisasi yang terjadi di dalam perusahaan. Berikutnya kita pada penyajian ekuitas pemegang saham. Penyajian ekuitas pemegang saham di sini Anda bisa lihat ini urutan dari atas ke bawah itu dari kewajiban, modal saham istimewa, agio, dan terus sampai ke laba ditahan. Tadi kita sudah lihat, Anda juga bisa lihat sendiri nanti di dalam pelaporan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, Suardiono menyebutkan di sini urutan dari bawah ke atas, dari laba ditahan sampai ke kewajiban atau utang, itu adalah urutan penyerapan. Jadi rugi yang diserap pertama itu dari laba ditahan, naik ke agio, naik ke modal saham, yang terakhir adalah kewajiban. Itu pun kalau kerugian masih terjadi, tapi biasanya pemegang surat utang itu kewajibannya, haknya itu dipenuhi terlebih dahulu. Nah, sehingga itu disebut dengan urutan perlindungan. Yang paling dilindungi adalah pemegang surat utang, dan yang tidak paling lemah perlindungannya adalah pemegang saham biasa. Artinya bukan berarti mereka sama sekali tidak dilindungi, tetapi dalam konteks terjadinya likuidasi perusahaan, maka kewajiban dibayar dulu, kemudian baru hak pemegang saham istimewa, dan yang terakhir adalah pemegang saham biasa. Merincang laba ditahan seperti ini, Anda juga bisa seperti tadi lihat ke dalam praktik yang ada di dalam perusahaannya. Kemudian masalah laba komprehensif, untuk ini Anda perlu melihat ke dalam PSAK yang relevan terhadap untuk penyajian laba komprehensif ini. Nah, tetapi yang penting kita lihat di sini adalah dasar pemikiran kenapa ada konsep laba komprehensif. Idenya adalah harus ada pemisahan antara mana transaksi operasional dan mana transaksi yang sifatnya transaksi ekuitas. Mana yang merupakan pemanfaatan aset, mana pemanfaatan versus aset kapital. Jadi antara transaksi operasi dan investasi. Mana yang pos-pos luar biasa, mana yang pos-pos yang penerobos sifatnya bypass item. Jadi kalau Anda membaca standar akuntansi, akan ada kalimat misalnya gain or loss through earnings statement atau income statement, atau dan ada yang gain or loss apa bahasanya istilah itu, tapi gain or loss yang langsung masuk ke laba ditahan, tidak melalui laporan keuangan. Itu yang disebut dengan yang menerobos langsung ke ke comprehensive income. Nah, ini merupakan implikasi terhadap statement atau income statement yang menganut sistem all inclusive, semuanya masuk ke dalam sistem tersebut. Ini pos-pos statement laporan laba rugi, saya kira ini Anda bisa pahami ya. Nah, ada pos operasi tambahan, pajak penghasilan, operasi hentian, dan seterusnya, perubahan ekuitas non pemilik. Komponen 4, 5, 6, sampai 8 ini adalah komponen yang irregular. Komponen ini menentukan pada kata penyajian statement laba rugi, kinerja sekarang, all inclusive, dan laba komprehensif. Nah, ini maksudnya kenapa laporan laba rugi ada di sini disajikan. Ini bukannya salah, tetapi
Ini menunjukkan bahwa pos yang 4, 5, 6, 4 sampai 8 yang ada di income statement itu sebenarnya merupakan cerita yang berhubungan dengan penyajian ekuitas perusahaan atau angka-angka yang ada di ekuitas perusahaan. Ini hanya semacam matriks untuk menunjukkan mana yang merupakan bagian dari kinerja sekarang, mana yang merupakan bagian all inclusive, mana yang merupakan bagian comprehensive income. Jadi kalau kita lihat comprehensive income itu memasukkan semua pos operasi, kemudian operasi hentian, discontinued operation, ada pos-pos luar biasa. Di sini pengaruh perubahan prinsip atau metode, dan yang terakhir di sini poin 8 itu perubahan ekuitas yang sifatnya yang berasal dari non pemilik lainnya, termasuk yang penerobos tadi dan koreksian. Ingat yang bahwa yang penerobos itu artinya dia tidak lewat ke laporan laba rugi dulu, tapi langsung masuk ke dalam ekuitas perusahaan. Ini hanya mengulang gambar yang tadi. Ini contoh penyajian, Anda bisa lihat sendiri lebih lengkap pada laporan keuangan perusahaan reguler. Nah, demikian saja pada bagian ini yang kita bahas. Ini juga sudah menyudahi materi teori akuntansi untuk bab untuk buku ini. Pada pertemuan berikutnya kita tidak lagi membahas akuntansi dari sisi normatif, tapi sudah dari sisi ada satu pertemuan ya yang akan membahas akuntansi dari sisi positifnya, hanya untuk tujuan pengenalan bagi Anda, terutama tertarik untuk meneliti riset-riset akuntansi positifis. Demikian saja, semoga bermanfaat dan terima kasih telah mudah-mudahan ini bermanfaat. Ingat ada 2 kuis di dalamnya. Demikian saja, selamat.